Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Vivi Rahmatul Hidayati. Kali ini kita akan fokus pada analisis data penelitian, di mana kita akan melakukan salah satu uji asumsi yang biasa dilakukan sebelum kita uji statistika yang lain. Gitu. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang uji normalitas menggunakan SPSS ya. Kita lihat bahwa uji normalitas itu sendiri adalah suatu uji statistik yang digunakan untuk melihat sebaran suatu data apakah dia normal atau tidak. Dan biasanya banyak sekali caranya. Apalagi untuk hitungan manualnya ada Shapiro-Wilk atau Lillie Force, kemudian Kolmogorov-Smirnov, dan ada juga yang metode grafik gitu ya, seperti melihat histogram juga bisa. Nah, ini untuk di SPSS nanti sudah ada formatnya, dia pakai Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Kita mungkin nanti akan melihat hasilnya yang Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat ya. Misalkan saya punya data seperti ini. Nah, kita lihat bahwa ada data X1 dan X2. Akan saya cek apakah data X1 ini berdistribusi normal, begitupun dengan data X2. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuka SPSS otomatis. Kita lihat di sini ada variable view, ada data view. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik variable view. Variable view ini kita identifikasi dulu variabelnya ada berapa, kita bisa lihat lagi. Tadi ada 2, yakni kita beri nama saja langsung X1. Kemudian yang bawah kita kasih nama juga X2 ya. Kita ketika memberi nama variabel ini tidak boleh pisah, tidak boleh ada spasi, harus jadi satu. Ya, dan baiknya memang dia huruf kombinasi angka boleh, tapi kalau angka saja sebaiknya tidak. Nanti tidak terbaca sepertinya oleh sistem ya. Ini type-nya harus numerik, karena memang kita pakai type numerik. Ya, width-nya boleh diisi berapa aja. 8 kalau saya aman gitu ya. Desimal saya isi 0. Saya isi 0 kenapa? Karena saya tidak memasukkan data yang ada desimalnya, atau desimalnya 0. Kemudian values missingnya known, columns-nya kita kasih 8 aja. Align ini bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Saya isi default aja. Kemudian measure-nya saya pakai scale dua-duanya ya, karena memang datanya berupa skala. Setelah urusan di variable view itu selesai, kita langsung masuk ke data view. Data view ini supaya kalian nggak capek ngetiknya, kita kopas aja deh ya. Kita copy, kemudian kita paste ke bagian sini. SPSS oke, sudah selesai. Setelah kita paste begitu ya di sini, kita lihat cara yang pertama dilakukan untuk mengecek apakah data ini berdistribusi normal atau tidak adalah kita klik analyze. Banyak cara sebenarnya, tapi saya berikan satu contoh cara begitu ya. Kemudian pakai descriptive statistics, kemudian saya klik explore di sini. Yo, kita klik explore. Kita klik data X1 ini kita masukkan ke dalam dependent list. Begitu pula dengan data X2. Setelah masuk ke dependent list, maka kita klik plots. Nah, ini yang paling penting. Kalian ingin lihat deskriptifnya, boleh. Stem and leaf sudah ada default gitu ya. Kemudian histogram kalau mau, dicentang, kalau tidak mau tidak apa-apa. Nah, yang paling penting adalah normality plots with test ini harus dicentang. Nah, ini yang nanti bisa melihat apakah berdistribusi normal atau tidak. Kita klik continue. Setelah itu, kita lihat option. Oke, kita abaikan, kita lihat statistics. Nah, kita lihat deskriptifnya ini confidence interval for min-nya 95%. Artinya nanti kita membandingkan sig dengan 0,05. Kita continue saja, kita oke. Kita tunggu di output apa yang akan terjadi. Nah, di output akan muncul seperti ini. Case processing summary, ini adalah bagaimana keterbacaan data begitu ya. Kemudian deskriptifnya, kalau mau lihat min median variansinya berapa untuk setiap data ada. Nah, yang paling penting adalah di bagian test of normality. Di sini kita lihat ada 2 kolom ya, Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov ini memang bagusnya untuk data di atas yang besar datanya atau sampelnya banyak. Jadi, seperti 200, 300 tuh dia lebih stabil. Kemudian kalau kita pakainya nanti Shapiro-Wilk karena dia lebih stabil di sampel yang kecil. Kita lihat bahwa di X1 ini
Di X1 ini sig-nya yakni 0,585. Bisa kita lihat bahwa 0,585 ini pasti lebih besar daripada 0,05. Sehingga ketika dia lebih besar daripada 0,05, maka artinya X1 berdistribusi normal. Begitu pula dengan X2, ketika signifikansinya 0,214, maka dia juga lebih besar daripada 0,05, maka dia juga berdistribusi normal. Sehingga kita simpulkan bahwa data X1 dan data X2 berdistribusi normal. Mudah dan cepat, tanpa harus menghitung manual. Silakan dicek pakai SPSS. Oke, kita akhiri sampai di sini. Lain kali kita akan bahas tentang uji homogenitas. Jangan lupa tombol subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.